Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Al-ayah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita semuanya bisa berjumpa lagi dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang mendengarkan video ini sampai selesai diijabah doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan zahir batin dari dunia sampai ke akhirat, tercapai segala cita-citanya, dimudahkan segala urusannya. Yang belum mendapatkan pekerjaan, mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan rezeki atau uang yang banyak, halal dan barokah. Mudah-mudahan yang punya hutang segera lunas hutangnya dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada masalah mudah-mudahan segera terlepas dari permasalahannya, dan yang sedang susah, sedang sedih, sedang gundah gulana mudah-mudahan segera sembuh dari kesedihannya. Yang sedang sakit juga mudah-mudahan segera sembuh dari penyakitnya ya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada perjumpaan kita kali ini insyaallah kita akan lebih baik dari sebelumnya, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah atau contoh yang terbaik bagi kita. Mudah-mudahan salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, yang mana kita dikenalkan dengan agama yang serba lengkap, yaitu agama Islam, dan juga kita mengenal yang namanya iman karena berkat bimbingan beliaulah. Walaupun kita sangat jauh dari zamannya, akan tetapi ada perwakilan-perwakilannya atau pewaris-pewarisnya, yaitu para ulama yang hingga akhir ini masih ada. Namun semakin lama, semakin jauh dari beliau, maka ulama tersebut akan semakin sedikit dan semakin sedikit pula pengamalannya. Jadi yang datang adalah pemuda-pemuda yang kurang pengamalannya dan kurang ilmunya, yang akan memberikan fatwa sesuai yang sudah diinaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridho dan pertolongannya dan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta selalu berada di jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu memegang teguh agama Allah yang diwasiatkan, yang diwasiatkan untuk kita semuanya agar kita menjaganya. Dan akhir-akhir ini kita sering ya melihat kegaduhan-kegaduhan, karena memang itu sudah sudah digariskan oleh Allah bahwa di akhir zaman ini fitnah Dajjal itu akan dikeluarkan. Bahkan orang-orang yang tidak paham tentang agama akan berbicara tentang agama seakan-akan beliau atau dianya itu ahli agama, teman-temannya. Termasuk bisa kita simak ya tentang pernyataan Marcel yang ada di video ini. Jika ada seseorang yang mengaku bisa melihat jin atau hal goib secara bentuk aslinya, maka bisa dipastikan dia keluar dari Islam. Syahadatnya harus dipertanyakan lagi. Jadi di situ sangat jelas sekali bahwa dia bukan ahli agama,
bahkan belum tentu taat terhadap agama ya, belum tentu menjalankan perintah-perintah agama dengan baik, apalagi paham tentang agama. Akan tetapi berani dan lancang, sangat lancang mencampuri agama seakan-akan dianya sendiri paham tentang agama. Dan ini perlu disampaikan kepadanya ya, siapa saja yang melihat video ini silahkan sampaikan ya, agar berhati-hati tentang agama ini, karena memang sudah ada yang mempunyai tugas sendiri-sendiri sesuai keilmuannya untuk berbicara tentang agama, yaitu adalah para ulama. Sedangkan kita sebagai rakyat biasa yang memang tidak paham tentang agama, cukup ikut saja ya, tidak boleh bermacam-macam, sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing ya, dengan keahlian kita masing-masing. Dan itu akan di samping merendahkan agama, seakan-akan agama Islam itu sangat sempit, di samping itu akan menyesatkan banyak orang ya teman-teman ya. Di situ dijelaskan sangat jelas sama sekali pernyataannya ya. Memang kurang lebih dengan yang ada di pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, karena memang dianya sendiri berguru kepada Faizar ya, yang notabene hanya bisa membaca tapi tidak paham tentang isi yang dibaca, dan juga memang tidak mengamalkannya ya. Bahkan hanya bisa ngeritik orang lain, tapi dirinya sendiri tidak mau meningkatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun yang selalu sibuk dengan urusan orang lain, itu karena dirinya sendiri tidak pernah disibukkan atau kurang kesibukannya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara zahir ya maupun secara batin ya. Jadi ini yang perlu kita ketahui teman-teman ya. Sebenarnya saya dari dulu tidak pernah ikut campur urusan ini ya, kalau itu masalah pribadi, tapi karena ini adalah masalah kesesatan ya, kesesatan masalah orang banyak ya. Jadi saya pun harus turun tangan untuk menjelaskannya, karena di samping saya sendiri memang juga sebagai guru ya, di samping itu saya juga sebagai ahli hikmah juga. Jadi di sini ada dua yang dilanggar oleh Marcel dan juga Faizar ya. Jadi ini perlu diketahui. Di situ Marcel ya, di video yang tadi sebenarnya ingin menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang mana terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 27 yang berbunyi, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Di sini dijelaskan dalam kitab Fathul Bari karangan atau susunan Imam Ibnu Hajar ya, juz 6 halaman 344. Warawal Baihaqi fi manaqib Syafi'i bi isnadihi anir Rabi' sami'tu Syafi'i yaqulu man zama annahu yaral jinna abtalna syahadatahu illa ayyakuna nabiyyan ila akhirih ya, intaha. Wa hadza mahmulun ala mayadda'i ru'yatahum ala suwarihim allati khuliqu 'alaiha wa amma manidda'a annahu yara syai'an minhum ba'da ayatatawwaru ala suwarin syatta minal hayawani fala yakdahu fihi. Kemudian di dalam kitab Irsyadus Sari ya, yaitu Sarah Sahih Bukhari ya, juz 5 halaman 303 ya, berbunyi anir Rabi sami'tu Syafi'i yaqulu man zama min ahlil adalati annahu yaral jinnah ubtilat syahadatuhu atau abtaltu syahadatahu li'anna Allah ta'ala yaqulu innahu yarakum al-ayah ila yakuna nabiyan. Terdapat juga yang di dalam Al-Qur'an surat tafsir Al-Arabnya ya, yang ada di dalam Al-Qur'an juga diriwayatkan juga warawa bisanadihi ila Harmalah
Qala sami'tu Syafi'i yaqulu man za'ama annahu yaral jinnah abtalna syahadatahu liqauli ta'ala fi kitabil karim innahu yarakum huwa wa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Al-A'raf ayat 27. Yang artinya kurang lebih begini ya. Imam Syafi'i berkata, siapa yang mengaku melihat jin, maka kami gugurkan persaksiannya. Karena Allah berfirman, atau karena firman Allah, karena Allah telah berfirman, sesungguhnya ia dan para pengikutnya, atau para pasukannya, melihat kalian dari tempat yang tidak bisa dilihat kalian. Begitu ya. Jadi, di sini yang dimaksud, kami batalkan persaksiannya. Di sini ada dua ya. Dan ini tidak ada sangkut pautnya dengan keluarnya iman kita. Ya. Tidak ada sangkut pautnya ke situ, teman-teman ya. Ini perlu dipahami, perlu digarisbawahi ya. Bahwa yang dimaksud abtolna atau abtoltu syahadatahu ini bukan berarti keluar dari Islam. Karena yang dimaksud bukan syahadat keislaman, bukan syahadat keislaman, yaitu syahadat dua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akan tetapi di sini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i ada dua ya. Ada dua maksud. Yang pertama, Imam Syafi'i itu tidak mengakui atau tidak percaya, tidak mempercayainya bahwa orang tersebut bisa melihat jin atau makhluk gaib ya. Itu yang pertama. Yang kedua, artinya karena sudah yang pertama sudah terjadi, artinya Imam Syafi'i sudah tidak percaya, otomatis kesaksiannya, misalnya ada orang yang mengerjakan sesuatu, kemudian dia bersaksi bahwa orang tersebut tidak salah, maka oleh Imam Syafi'i kesaksian tersebut ditolak, tidak dipercayai ya. Itu yang dimaksud. Akan tetapi ini hanya ijtihad beliau ya, dan tidak ada nas yang bisa dijadikan pijakan ya. Jadi salah total ya kalau Marcel dijadikan tolak ukur ya, sebab tolak ukur agama. Jadi mohon maaf kepada netizen ya, atau masyarakat yang sudah kadung menyintainya. Jadi kita harus berhati-hati. Tentang agama ada para ulama. Jadi kita tabayun kepada para ulama, kita bertanya kepada ahlinya ya. Karena Allah sendiri di dalam Al-Quran sudah berpesan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kita harus bertanya kepada ahlinya. Kepada ahlinya. Marcel sendiri bukan ahli. Bahkan yang selama ini dikerjakan hanyalah menggiring masyarakat menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya. Jadi di sini sangat jelas sama sekali, tidak ada keraguan sama sekali. Kenapa? Karena yang dia kerjakan hanyalah menghibur, dan hiburan bukan hiburan biasa, akan tetapi hiburan yang bisa melupakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hiburan tipuan, baik tipuan pandangan atau tipuan apa, yang jelas itu yang dinamakan penipu seperti itu, walaupun memang tidak menipu secara materi ya. Jelas ya. Jadi ini yang dimaksud bukan batal syahadatnya, bukan batal syahadat keislamannya, akan tetapi maksudnya Imam Syafi'i tidak mempercayainya. Akan tetapi di dalam riwayat lain yang menceritakan tentang apabila engkau melihat orang bisa terbang dan sebagainya, maka nilailah dari ibadahnya, dari keadaan orangnya. Kalau orang ahli ibadah berarti masih bisa dipercaya. Jadi sangat jelas sekali ya. Itu sangat jauh dari perkiraannya. Maka silahkan belajar dengan baik dulu, jangan ikut campur. Dan selama ini yang dikerjakan itu adalah penyesatan, apalagi yang sekarang ya, yang sampai membagi dua masyarakat yang seharusnya tidak melakukan dosa, digiring kepada perbuatan dosa, sehingga saling mencela, saling begini, dan ini semuanya karena Marcel ya, karena perbuatan kamu Marcel ya. Maka ini harus berhati-hati, dan kamu
harus bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak segera bertobat ya. Kalau bertobat pun tidak mungkin bisa bisa menghapus dosa-dosa orang yang sudah kamu buat berdosa. Karena ini sangat besar sekali manfaatnya, dampaknya sangat besar sekali dampaknya, karena yang dikerjakan ini sudah di samping karena dirimu sendiri untuk mencari uang ya, untuk yang kedua untuk mencari tenar ya, mencari nama yang di dalam kitab disebut sum'ah ya. Yang kalau yang mencari dunia, harta, di dalam kitab disebut hubbud dunya ya. Kemudian sum'ah atau mencari nama, yang ketiga membuat fitnah, yang keempat membuat gaduh, yang kelima masih memelintir tujuan ayat dan yang ditafsirkan oleh ahli mujtahid sendiri ya, yang ditafsirkan oleh ahli fikih sendiri yaitu Imam Syafi'i, sehingga memelencengkan maksud dari Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i sebagai mujtahid atau sebagai ahli ijtihad ya, beliau tidak akan berdosa walaupun salah, karena memang sudah ada jaminan, ada kabar dari Rasulullah SAW bahwa orang yang ahli ijtihad, kalau benar ijtihadnya akan mendapatkan dua pahala, mendapatkan pahala dari ijtihadnya, mendapatkan pahala dari benarnya. Dan kalau salah, orang yang ahli ijtihad akan mendapatkan satu pahala dan tidak mendapatkan dosa, yaitu mendapatkan pahala dari ijtihad atau kehati-hatiannya. Jadi jelas ya. Dan orang yang bisa ijtihad adalah orang yang faham berbagai dalil-dalil agama, baik yang terkandung di dalam Al-Quran dan yang terkandung di dalam hadis atau sabda Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Begitu ya. Jadi kalau kita yang awam tentang agama tidak perlu ijtihad, kita harus ikut kepada orang yang lebih mengetahuinya. Kalau misalnya di dalam ijtihad tersebut dapat ikhtilaf atau perbedaan pendapat, maka kita harus berdiam diri. Harus berdiam diri atau memilih salah satunya untuk diri kita sendiri, bukan untuk disebarkan ya. Bukan untuk disebarkan ke orang lain secara membabi buta atau hanya mengambil yang menurut kita benar saja, bukan seperti itu. Tapi harus menyampaikan dari dua tersebut, dari dua versi yang kita ketahui dari guru-guru kitab tersebut ya. Di sini yang saya ambil dari tafsir Qurtubi ya, tentang firman Allah tersebut. Tafsir Qurtubi juz 7 halaman 186 ya. Di sini qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata ya, fi hadza dalilun ala annal jinna la yarawna. Nah, di dalam ayat ini maksudnya adalah sebagai dalil bahwa jin itu tidak bisa dilihat. Ini pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, qila jaizun ayyarau. Pendapat kedua, bisa atau boleh saja dilihatnya. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala idza arada ayyuriyahum kasyafa ajsamahum hatta taro. Karena jika Allah berkehendak untuk memperlihatkannya, maka Allah akan menyingkap jasadnya sehingga mereka atau manusia itu bisa melihatnya. Begitu ya. Ini yang di dalam tafsir Qurtubi. Jadi yang dimaksud di sini sudah sangat jelas bahwa bisa jadi siapapun bisa melihat, akan tetapi seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, silahkan disimak ya, karena di situ akan lebih gamblang lagi tentang makhluk apa yang dimaksud Allah, perkara apa saja yang tidak bisa dilihat dan tidak pernah diperlihatkan atau tidak pernah diberitahu kepada umatnya, apa saja. Di situ ada ya, sebelumnya sudah saya jelaskan secara gamblang
Kalau tidak salah judulnya jin bisa dilihat atau makhluk gaib bisa dilihat ya. Di situ sangat lengkap sekali baik sabda Rasulullah SAW maupun dari firman Allah Subhanahu wa taala langsung. Silahkan dibaca ya. Kemudian di dalam tafsir Al-Mawardi ya, tafsir Mawardi halaman 216 ya. Juz 2. Di sini min haitsu la tarawunahum yatamilu wajhaini ahaduma min haitsu la tubsiruna ajsadahum. Di sini mengandung dua makna ya. Artinya yang maksudnya dari ayat mereka yang dari tempat yang tidak bisa mereka lihat ya. Maksudnya yang tidak bisa dilihat di sini adalah tidak bisa dilihat dengan pandangan mata, jasadnya tidak bisa dilihat dengan pandangan mata. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, wasani min haitsu la ta'lamuna makarahum wa fitnatahum. Jadi yang kedua, yang dimaksud yang tidak bisa diketahui, berarti bukan tidak bisa dilihat, tapi tidak bisa diketahui, yaitu rencana-rencana dan fitnah-fitnahnya. Jadi itu ya yang dimaksud. Jadi di sini sudah jelas sama sekali, sangat jelas ya. Jadi yang dimaksud itu bukanlah persaksian atau syahadat kita tentang keislaman, akan tetapi tidak bisa dipercayai sebagai saksi. Yang kedua, yang pertama Imam Syafi'i itu tidak percaya bahwa orang tersebut bisa melihat jin. Nah, sekarang kita akan membicarakan bukti-bukti ya. Bukti-bukti baik dari zaman Rasulullah sampai kepada para wali dan kepada orang umum. Di sini bisa kita garis bawahi dan bisa kita tempatkan dari dua sisi ya. Karena video sebelumnya sebenarnya sudah saya jelaskan, namun di sini saya tidak membicarakan tentang dalil-dalilnya karena dalil-dalilnya insyaallah sudah atau umum, sudah diketahui oleh umumnya masyarakat ya. Jadi di sini yang pertama tentang kebersihan hati. Kemudian tentang tingkatan keilmuannya. Nah, jadi di zaman Rasulullah sudah pernah terjadi bahwa ada iblis yang mencuri ya. Tapi menyerupai manusia atau sebagai maling, dan ini sahabat bisa melihatnya. Karena di sini para ulama sendiri tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan pendapat ya tentang manusia siapapun, baik itu orang biasa atau orang yang luar biasa ya, bisa melihat jin atau makhluk halus yang sudah berpindah wujud menjadi manusia, menjadi hewan atau apa, itu tidak ada ikhtilaf ya. Jadi semuanya sepakat bahwa memang bisa. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau ini umum ya, artinya orang seperti kita bisa juga melihat kalau memang sudah menyerupai ya. Mungkin saya sendiri sudah pernah melihatnya ya. Mungkin. Karena memang siapapun bisa melihatnya kalau memang jin itu sudah merubah wujud ya. Kemudian yang kedua yaitu yang didasarkan dengan keikhlasan hati atau kebersihan hati, dan juga tentang tingkatan keilmuannya, yaitu yang mampu melihat jasadnya tanpa perubahan wujud seperti hewan ya dan sebagainya. Dan ini yang tergantung tingkatannya. Jadi misalnya di satu tempat ada makhluk halus, kemudian ada 5 orang yang mampu melihatnya. Ini kemungkinan tidak sama yang dilihat di tempat itu. Kemungkinan ada yang melihatnya wanita atau laki-laki, atau ada yang melihatnya ganteng, ada yang melihat jelek dan sebagainya ya. Nah, jadi ada yang bisa melihat berpakaian putih, rambut acak-acakan, ada yang berpakaian ini dan seterusnya lah. Nah, jadi ini tergantung kebersihan hatinya yang pertama ya. Kemudian yang kedua tergantung tingkatan ilmunya ya. Karena ilmu sendiri itu ada kelasnya ya. Jadi
semakin tinggi keilmuannya yang diriadohi tentunya ya, akan semakin sempurna juga penglihatannya. Dan semua orang yang memang dua-duanya sudah mencapai atau mendekati kesempurnaan, maka insya Allah akan bisa melihat wujud aslinya sesuai yang sudah saya bacakan tadi. Jika Allah berkehendak memperlihatkan, maka Allah akan menyingkapnya. Begitu ya. Sedangkan di dalam tafsir Jalalain dan dalam tafsir Munir kalau nggak salah ya, yang disebutkan itu kenapa mereka tidak bisa dilihat, itu karena mereka tidak berwarna. Satunya saya lupa, ada dua ya, ada dua alasan sehingga tidak bisa dilihat ya, gitu ya. Jadi ini sudah jelas ya. Jadi yang pasti itu tergantung tergantung kebersihan hatinya. Makanya insya Allah semua para wali yang di atas itu bisa melihat dengan jelas ya, bahkan bisa melihat malaikat, bahkan bisa apa ya, bisa masalah ajal misalnya ingin mati besok bisa kompromi ya, bisa kompromi minta diundur atau bagaimana. Itu banyak sekali kisah-kisahnya, dan ini bukan tahayul ya, karena memang itu kisah nyata, tergantung kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tergantung kebersihan hatinya. Jadi itu bukan sesuatu yang mustahil. Jadi semua para wali itu mampu mengendalikan jin-jin, itu bisa melihat. Karena kalau tidak bisa melihat itu sangat sulit. Sama seperti orang yang mengajar ngaji makhluk gaib dan sebagainya. Bisa kita lihat juga di kisah Wali Songo dan sebagainya, bisa semua ya. Jadi itu tergantung kitanya. Jadi tidak ada yang mustahil. Jadi untuk Marcel dan itu harus belajar ya, dan berhentilah membuat kekacauan. Saya tahu profesimu sebenarnya sebagai dukun ya, dan saya khawatir bahwa yang selalu memakai trik itu adalah teman-temanmu sendiri yang dulunya memang sama-sama pesulap ya, karena dirimu sendiri pernah mengakui di dalam salah satu videonya bahwa teman-temanmu banyak yang berpindah menjadi dukun. Nah, kemudian kemungkinan setelah menjadi dukun, trik-trik sulap itu masih dipakai. Jadi jangan disamakan ya, jangan disamakan, karena kalau kita lihat ya dari satu sisi mungkin itu benar, tapi kalau ilmu Allah itu tanpa batas, maka jangan pernah membatasi akal kita, kekuasaan Allah itu dengan akal kita. Akal kita itu ini sangat batas. Jangan pernah membatasi ilmu Allah dengan ilmu kita atau pengetahuan kita. Ilmu Allah itu tanpa batas. Kemungkin ada yang mirip tapi tidak sama ya. Apapun itu, mungkin ada yang miripnya. Makanya kalau para ulama itu selalu berhusnudzon atau berbaik sangka. Itu kalau ulama salaf. Kalau ulama salafi berbeda lagi ya, yaitu kebalikannya, bersuudzon, berburuk sangka. Jadi berbeda sekali. Makanya setiap orang yang beda pendapat langsung dikafirkan, disyirikkan, dibid'ahkan dan sebagainya. Bacaan ini salah, bacaan itu salah. Jadi aneh. Dan ini khusus Ustadz Faizar ya, atau Faizar yang membacakan dalil atau ayat Al-Quran yang tadi ketika bersama Marcel, dan insya Allah di tempat lain juga ya, insya Allah di tempat lain juga membacakan itu, dan penjelasannya itu sangat jauh dari kebenaran ya. Kemudian dirimu sendiri menentang bahwa orang tidak bisa melihat jin ya, tidak bisa melihat jin atau yang lainnya, tetapi dirimu sendiri pernah menyatakan bisa melihat jin, bisa mengetahui jin dari telapak tangannya, yaitu ketika ada di podcast Sumargo ya, Denny Sumargo kalau nggak salah. Jadi ini adalah kebohongan, kedustaan yang luar biasa. Di sini double ya. Dirinya sendiri dusta, bisa melihat padahal tidak punya kemampuan apa-apa, kemudian menuduh orang lain ya melakukan kedustaan. Nah,
Kemudian masalah tipuan, di sini kamu sebagai ruqyah, ahli ruqyah ya, dari pasien ada yang pernah keluar ini ya, berarti itu trik juga, karena kamu sudah menuduh orang lain menggunakan trik. Jadi pakai otaknya, mohon maaf, otaknya dipakai. Kalau kamu memang seorang ahli agama, maka berhati-hatilah tentang agama tersebut ya. Dan silakan baca salah satu atau tanda-tanda di akhir zaman, bahwa tanda-tanda di akhir zaman itu adalah orang yang kurang pengetahuannya akan berfatwa. Dan di sana juga disebutkan oleh Rasulullah bahwa di akhir zaman orang yang jujur agar dianggap pendusta, akan tetapi yang pendusta dianggap jujur ya. Jadi ini sudah jelas, yang pendusta siapa, yang jujur siapa, di sini sangat jelas ya. Baik Marcel maupun Faizar dan yang dituduh itu bisa diketahui. Karena pekerjaannya sendiri, misalnya Marcel, adalah kedustaan yang selalu dikerjakan. Yang namanya sulap adalah kedustaan ya. Dan yang lainnya, ini perlu diketahui oleh semua masyarakat ya. Dan video ini saya khususkan untuk orang yang mencari kebenaran berdasarkan agama, dalil-dalil agama, bukan orang yang mencari pembenaran yang selalu menggantungkan diri kepada hawa nafsu dan akal piciknya, bukan akal sehatnya ya. Maka berhati-hatilah tentang agama. Kita ini orang yang tidak beragama, mohon maaf, bukan tidak beragama. Kita ini adalah orang yang tidak mempunyai ilmu agama yang cukup. Jadi kita jangan mencampuri urusan orang lain. Cukuplah pengetahuan kita itu kita amalkan kepada diri kita sendiri dan teman-teman dekat kita. Itu pun kalau mereka membutuhkan ya. Jangan main paksa, jangan main vonis, karena yang bisa memvonis itu hanya Allah. Dan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang laki-laki, yang perempuan, dan seterusnya. Jadi semuanya dasarnya ada di situ. Di dalam usul fikih disebutkan juga bahwa segala sesuatu itu asalnya adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Akan tetapi itu yang ada di dalam ulama salaf. Akan tetapi yang ada, dalil yang ada di ulama salafi itu berbeda, yaitu semua sesuatu itu asalnya haram hingga ada dalil yang memperbolehkannya. Jadi itu ya yang dimaksud. Ya, ada anak saya. Aduh, Masya Allah. Jadi yang dimaksud oleh bicara apa tadi, saya mohon maaf ya. Nah, jadi kita harus hati-hati terutama ya kepada Marcel, karena kesesatan, kerusakan yang dibuatnya itu sudah jelas, sudah sangat banyak sekali ya. Makanya harus hati-hati, jangan sembarangan berbicara agama. Apalagi ini berbicara di depan orang kafir ya, yang memang sebenarnya adalah musuh Islam. Jadi harus hati-hati. Saya tahu bahwa Marcel sendiri baca Al-Quran pun berlepotan ya. Apalagi ilmu agama, baca Al-Quran pun tidak paham ya, tidak paham tentang ilmu tajwid, tidak paham, ini hanya masih baru belajar ya. Tapi sudah berani menyalahkan orang lain. Ini kemana otaknya? Mohon maaf ya. Ini agama, bukan main-mainan ya, bukan mainan. Ini semua pekerjaan kita itu harus dipertanggungjawabkan hingga akhirat kelak. Karena setiap diri kita bagaikan pengembala yang punya kewajiban untuk menjaga gembalanya atau menjaga kambingnya. Jadi gembala atau kambing yang pertama harus kita jaga adalah diri kita. Kemudian baru orang lain. Jadi ini harus hati-hati ya. Mungkin ini sudah jelas karena sebelumnya sudah saya bahas secara gamblang di video saya yang sebelumnya ya. Namun di sini saya akan bacakan makna yang ada di ayat yang ada di dalam muqaddimah yang sudah saya bacakan tadi, yaitu yang terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 116.
wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Jika kamu mengikuti umumnya penduduk bumi, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka hanyalah mengikuti praduga atau prasangka belaka, dan tidaklah mereka lakukan kecuali hanya menebak-nebak saja. Jadi ini ya. Jadi yang harus kita kerjakan, yang pertama kita harus punya dasar, bukan berdasarkan otak kita, bukan berdasarkan hawa nafsu kita ya. Jadi jangan main tebak-tebakan. Agama ini bukan tebak-tebakan ya, bukan permainan ya. Jadi bedakan dengan permainan. Ini bukan tebak-tebakan ya. Maka kita harus berhati-hati. Jadi kita harus paham di mana kita harus meletakkan diri kita, atau kita bisa berdiam di mana, kita harus paham tentang itu. Mungkin ini sudah cukup ya, mungkin ini sudah cukup. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan saya dan yang lainnya. Mudah-mudahan juga ini bermanfaat zahir batin dari dunia sampai kalian untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Sampaikan video ini ke Marcel ya, supaya berhati-hati, dan juga ke Faizal ya, yang oleh kalian itu disebut Ustadz Faizal ya. Saya enggan mengatakan Ustadz ya, karena apa ya, karena yang dibuat bukan memperbaiki umat, akan tetapi malah menghancurkan umat ya. Di video sebelumnya sudah saya singgung ya, silakan dilihat. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Jika ada kebenaran itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan itu murni dari saya sendiri. Saya akhiri dengan doa majelis, ghufranaka subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.